warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kerja bakti, bikin solokan di atas tebing ya, pinggir lamping, dan nggak ada jalan masuk. Saya juga nerobos ke lubung. Nah, kita lihat ke sana. Oke, let's go. Ini masih pagi sekali ya, baru jam 6 lebih, jam 7-an, jadi masih segar. Baru nyampe guys. Nah, ini selokan airnya mau dibersihin dulu. Ini buat nyalurin air satu kampung yang punya sawah di sini. Ini lagi kerja bakti ya. Aduh. Oke, katanya di depan ada katingang urug. Urugnya gede. Jadi mulainya dari sini, bersihin dulu. Kita lihat proses selanjutnya. Filosofi Curug Tiris, dan ini Bapak RT. Nih Bapak RT. Woi, Pak RT. Oke guys, kita lihat proses selanjutnya. Jam berapa ini? Ini jam berapa? Ini jam berapa? Jam 7. Jam 7. Terus ayeuna posisi masih kena jauh tuh ya? Oh jauh, masih kena bangganya. Oh, berarti butuh orang banyaknya. Ayo kita OTW. Nih guys, ini dibersihin dulu. Lihat, ini benar-benar tebing. Ini benar-benar lamping, curam. Gak ada akses jalan ke sini, hanya ngikutin alurnya saja. Tuh guys, jalan ada di bawah sana, curam ke sana, nggak ada jalan, nggak ada jalan. Betul, benar-benar pengorbanan. Ngapain pelongo-pelongo? Oh, mana? Nang gitu. Buat edan. Oke guys, ada yang aneh sana. Tapi ya udahlah, biarin aja. Karena kalau di tempat kayak gini memang benar-benar harus nggak boleh suaban. Biar kita dia gitu ya. Nah, senior Ki Wahyu. Naon? Ira. Oh encan pan itu dua balikan itu tinggal balikan. Nontonnya? Nah si Grong. Encan sama encan pan. Aduh, nah ini alatnya. Mana nih memang? Alatnya. Ini parang buat ngababad. Nah, ini Aki Juhar rajin. Tuh guys, nyian balikan deh ya. Jadi katanya ini mah bukan membersihin solokan, tapi kayak bikin baru lagi. Karena jukutnya benar-benar liar, gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Jadi ya begitulah. Tuh. Tuh, ini jalur selokannya. Tuh, benar-benar rimbun.
ekstra keras ya. Lagi nunggu yang lainnya di sebelah sana, masih di sana yang lainnya, jadi nunggu ke sini baru nanti kita bareng-bareng ke sana. Dan katanya nanti naik juku naik aroy jangan mis, naik pada aroy, karena pokoknya kurang lebih kayak Tarsan katanya. Jadi kita ikutin terus ya. Naik bener kalau luhur itu. Jadi katanya naik ke sana dan aksesnya cuman pegangan sama arah itu naon sih bahasa Indonesia teh? Arah itu kayak seperti jukut rumput liar yang mengalir-airi gitu maksudnya. Betulan. Ini akses ke bawah benar-benar nggak ada jalan. Kita posisi ada di tengah-tengah gawir, tengah-tengah tebing yang curam, jadi harus hati-hati jangan sampai salah injak kayak gini. Ini bisa ngegebrok ke bawah. Tuh guys, sudah mulai pada datang ke sini. Sudah mulai pada datang. Nanti kita lanjut ke sana, ke atas. Ini bersihin jalur jalan biar nggak salah injak. Namanya Aki Juhar senior. Jalannya guys, wow, jangan sampai salah injak juga. Beneran naik ke dia. Oh ini katanya mentok, oke. Mentok sini, jadi nggak ada akses lain. Astagfirullahaladzim. Wow, ini bener-bener naik ke atas guys. Mau jalan lain, bener kan dia? Seringnya mamis ngebersihan iya tah. Jadi katanya unggal tahun dan mamis sering katanya. Itu ujung dari yang bawah, selokan bawah lagi dibersihin dulu buat pijakan biar gak salah injak. Nanti naik satu persatu ke atas. Kalau udahlah gak usah dicatai, hanya Tarsan yang tahu. Naik. Nah, ini senior gugulantungan, namanya Mang Mis. Dia bisa dibilang, tapi panggilannya bukan Miss ya, Rebo dia. Jadi Mang Rebo. Dia ahli dalam memanjat. Ngapain? Hei, ngapain? Ini Ustadz muda ya di kampung sini. Alhamdulillah ada penerus, rajin juga. Yang sebentar lagi mau acara nikahan, nikahnya udah. Acaranya nanti kita juga mau bikin Bollywood kalau dibolehin. Jadi kita saksikan nanti aja. Ini mulai Mang Rebo mulai bikin jalan naik ke atas. Ini benar-benar ya guys, saya nggak bohong, ini benar-benar tebing. Jadi tuh lihat tuh,
naik atas gunung katanya. Ya beginilah kalau di kampung suasananya, kita penuh dengan kebersamaan dan gotong royong. Jadi jangan iri buat yang tidak suka gotong royong dan kebersamaan. Mulailah kawan. Kalau yang nggak berani jangan ikut naik ya guys. Wow, udah bener ini. Aduh, harus disusul ini. Kencang, pakai air keseleo. Dijaliku. Kalem guys, kalem guys. Kela, mangir, kalem. Kita parang sukut. Kela, tinjakan ya. Ini juga pada bingung mau naik nih.
Gue udah naik guys. Tuh guys, bener ini. Jati. Mau parang ya? Ajeng. Kanan lah. Lain. Cara orang bieu ku kutuur heula naikna. Kutuur kana salah beluhur. Lu pegat. Parangna kadekeun heula. Bladina. Muntahna ku kencak tah. Kaluhur seutik. Aduh. Guys. Ini curam guys tuh. Bener-bener tebing. Kutuur. Sok, tak itu. Mentang di sebelah di. Kada eta kana patah kayaknya. Betul mal? Hah? Kalau gesek kalau kan. Buat parang dulu guys. Karena takutnya di terpleset. Edan men. Terus lanjut. Oh. Aduh. Masih guys. Masih harus naik lagi. Was. Allahu Akbar. Awas mangir hati-hati ya. Nanti pamodolkeun urang euy. Semesta air mampu moal euy. Oke, mobil udah lewat. Alhamdulillah. Guys, ini benar-benar di tebing. Tadi kita dari bawah situ. Kita dari situ naik ke sini, nggak pakai alat, cuman pakai mental dan kaki. Nah, ini senior juga kuat. Aduh, Ki ngilang lagi. Mau tekap itu. Aduh, tuh guys, ini nih, ini curugnya. Nah, kita tadi dari bawah situ. Kita dari situ, tuh tangan. Kita dari situ naik ke situ, ke sini, sampai sini, untuk bikin saluran air buat mengaliri sawah-sawah yang ada di daerah sini. Karena di sini air sangat susah, walaupun hujan. Jadi kita ngambil dari curug atau sungai yang gede melalui jalur sini. Jadi kita tiap tahun, tiap mau makaya harus benerin sungai aliran selokan ini buat nyalurin air. Saya bawa drone tapi lupa bawa remote-nya, jadi gak bisa naikin. Aduh, nanti ke curug gedenya mak. Noh, lihat, kita sejajar dengan gunung yang sebelah sana nih. Jadi kita ada di tengah-tengah tebing. Lagi si kakadek. Nah guys, lihat guys, kalau nggak percaya itu bener-bener tebing. Lihat, saya mau jatuhin batu, awas aja lemah. Wow, nih lihat, kalau nggak percaya itu bener-bener tebing tuh. Lihat, tuh ini bener-bener dalam, sampai mal 200 meter handap lebih katanya, lebih yakinnya, lebih katanya 300-an. Dan ini ke atas
masih sama, masih tebing curam. Jadi kita benar-benar ke sini. Dan banyak pohon yang melintang. Koletenon. Oh, jadi obat mata yang alami. Jadi kayak gini, tuh lihat prosesnya kayak gini. Buat sakit mata katanya bagus. Oh, kayak gini tuh. Nah, kalau di hutan kayak gini, adem. Jadi hutan itu sumber obat, sumber makanan. Kalau kita bisa, kalau kita tahu memanfaatkannya. Ini pada, kalau bahasa Sundanya dipuruh. Lumayan ya. Dan pohonnya kayak gini, sejenis awi ya, bambu kecil, kayak bambu kecil, tapi dia bagus buat mata. Itulah kita. Kaluhur gawir, karena gawirnya di Soledad, geus ya, digotong. 600 meter katanya, 600 meter. Tinggi banget ya guys. Juga hati-hati ya guys. Nih lihat. Nih, ini benar curam ke bawah. Tuh lihat. Saya nggak bisa. Saya hati-hati guys. Nah, kita jalan ada bener-bener di sana. Katanya ketinggian 600 meter. Bekas korban perlu identifikasi ya? Wah, ya? lihat identifikasi ini. Ini katanya korban ini. Korban apa ya? Korban pembuangan ini. Yang satu di bawah, yang satu dibuang. Nah, lihat guys, ini pohon. Pohon itu tuh ada tuh pohon tuh yang putih-putih. Kita udah ada di ujung pohonnya di atas. Jadi kita seimbang. Dan pohon itu berdirinya bukan di bawah, tapi di samping sini. Dan kita pun tingginya seimbang sama itu. Yang itu tuh. Jadi ketinggian kita bayangin aja 600 meter. Karena sama gunung yang di sana yang muter itu, yang ngelilingin kampung di sini, desa sini, kita seimbang. Jadi 600 meter kurang lebih lah, 600 meter kita naik tanpa pengaman, hanya bawa sebilah parang, tas dan golok. Awas Momis, eta curang eta harus katincak. Baheula keur nyieunna kumahanya kabayang nutuhan batuna gitu ieu tah. Jadi gini guys, tadi yang diwangkongkan tadi itu yang dibicarakan. Jadi ini sejarah orang tua zaman dulu, nggak tahu tahun berapa. Jadi bayangin aja, kita aja sekarang alat hanya seadanya, apalagi orang tua dulu. Mereka bikin jalur air ke sini, udah nggak kebayang. Tahun 80-an emang. Tahun perang. Katanya lama guys. Ayalah tahun 80-70 mah berenya. Kurang lebih lah. Berarti baru merasakan merdeka. Oh, Aki tahu lahiran sabra? 62 ya guys aya. Oh, berarti tahun 50-an. Zaman perang. Zaman perang kayaknya katanya guys. Ki Johar aja lahirnya tahun 62. Ini udah ada katanya. Berarti sekitar tahun disitulah 50-60 pembikinannya. Kita hanya melanjutkan dan memelihara. Awas Momis eta batu bisa meclong kanap. Aur. Itu batu itu hanya nempel doang guys. Jadi kalau diinjak digulipak udah kok itu. Jadi di sini jalan kaki aja harus hati-hati, harus dilihat kayak gini. Nih, ini batu.